Bismillahirrahmanirrahim. Beriman yang dirahmati Allah, pernahkah kita berhenti sejenak dan menatap cermin kehidupan kita, menanyakan dalam hati, sudah sejauh mana aku berjalan menuju Allah? Waktu terus berlalu, rambut yang mulai memutih, kulit yang mulai keriput, tenaga yang tak lagi sekuat dulu. Semuanya adalah tanda bahwa kita sedang menua. Namun tahukah kita bahwa Al-Quran menyebut satu titik usia yang begitu penting, usia yang menjadi tanda kedewasaan sejati, titik balik kehidupan, yakni usia 40 tahun, usia di mana Allah menginginkan kita bukan sekedar hidup, tapi menjadi hamba yang sadar, bersyukur, dan kembali kepadanya dengan sepenuh hati. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita masih dipertemukan kembali di channel ini. Salawat dan salam selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya, semoga hari ini Allah lapangkan rezeki kita, ampuni dosa-dosa kita, panjangkan umur kita dalam keberkahan, dan semoga kita semua diwafatkan dalam keadaan beriman. Amin ya rabbal alamin. Dan jangan lupa tuliskan sholawat di kolom komentar ya sahabat. Insya Allah itu akan menjadi tanda cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan semoga kita semua mendapatkan syafaat beliau di hari akhir nanti. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Quran surat Al-Ahqaf ayat 15, yang artinya, sehingga apabila dia telah dewasa dan umurnya mencapai 40 tahun, dia berkata, wahai Tuhanku, berilah petunjuk kepadaku agar aku dapat mensyukuri nikmat-Mu yang telah Engkau anugerahkan kepadaku dan kepada kedua orang tuaku, dan agar aku dapat beramal soleh yang Engkau ridhoi. Berikanlah kesolehan kepadaku hingga kepada anak cucuku. Sesungguhnya aku bertobat kepadamu, dan sesungguhnya aku termasuk orang-orang muslim. Ayat ini bukan sekedar doa. Ayat ini adalah cermin bagi setiap manusia yang telah sampai di usia ini, bahwa di usia 40 tahun seseorang telah melewati masa mudanya dan kini berdiri di titik kedewasaan sempurna, matang dalam berpikir, matang dalam perasaan, dan matang dalam keimanan. Sahabatku, doa dalam ayat ini mengajarkan kita 3 hal besar. Yang pertama, mensyukuri nikmat Allah, baik nikmat pribadi maupun nikmat kepada kedua orang tua. Yang kedua, beramal soleh yang diridhoi Allah. Dan yang ketiga, memohon kesolehan bagi keturunan kita. Di usia ini, seharusnya hati kita semakin lembut dalam bersyukur, semakin ikhlas dalam beramal, dan semakin dalam berdoa untuk anak-anak dan cucu kita. Allah berfirman lagi dalam Quran surah Fatir ayat 37, bukankah kami telah memanjangkan umurmu yang cukup untuk berpikir bagi siapa yang mau berpikir,
dan telah datang kepadamu seorang pemberi peringatan. Para ulama menjelaskan bahwa umur yang dimaksud dengan cukup untuk berpikir adalah usia 40 tahun. Imam Ibnu Katsir menafsirkan, apabila seseorang telah mencapai usia 40 tahun, hendaklah ia memperbaharui tobatnya dan kembali kepada Allah dengan sungguh-sungguh. Karena pada usia ini, seseorang seharusnya telah mampu membedakan yang hak dan yang batil, meninggalkan kelalaian masa mudanya, dan mulai menatap akhirat dengan kesadaran penuh. Sahabat beriman, usia 40 tahun adalah usia kematangan spiritual dan emosional. Banyak tokoh besar muncul dalam kematangan usia ini. Nabi Muhammad SAW diangkat menjadi Rasul pada usia 40 tahun. Ibnu Abbas meriwayatkan, Rasulullah diutus menjadi Nabi pada usia 40 tahun. Hadis riwayat Bukhari. Dan bukan hanya Rasulullah, kebanyakan Nabi diutus Allah pada usia yang sama, kecuali Nabi Isa dan Nabi Yahya alaihissalam. Inilah mengapa usia ini disebut sebagai usia kepemimpinan dan tanggung jawab, usia ketika akal menjadi matang dan iman semakin kuat. Menurut Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah, kehidupan manusia terbagi menjadi 4 fase. Yang pertama, aulad, yaitu masa anak-anak dari lahir hingga balik. Yang kedua, syabab, yaitu masa muda dari balik hingga usia 40 tahun. Yang ketiga, kuhul, masa dewasa matang dari 40 tahun hingga 60 tahun. Dan yang keempat, suyuh, masa tua di atas 60 tahun. Maka usia 40 tahun adalah pintu gerbang menuju kedewasaan sejati. Di fase ini, manusia mulai berpikir lebih mendalam, lebih berhati-hati dalam bersikap, dan lebih menaruh perhatian pada akhir perjalanan hidupnya. Sahabat beriman, sungguh indah jika di usia ini seseorang mulai kembali mendekat kepada Tuhannya. Yang dulunya lalai, kini mulai rajin sholat berjamaah. Yang dulu jauh dari Al-Quran, kini mulai membaca dan menghayatinya. Yang dulu enggan menutup aurat, kini mulai menjaga kehormatan dirinya. Usia 40 tahun menjadi momentum hijrah, tanda seseorang telah menemukan kembali fitrahnya sebagai hamba Allah. Namun jika seseorang telah mencapai usia ini dan tidak ada tanda-tanda kedekatan dengan agama, tidak ada niat untuk memperbaiki diri, maka itu pertanda yang amat disayangkan. Rasulullah SAW bersabda, seorang hamba muslim apabila mencapai usia 40 tahun, maka Allah akan meringankan hisabnya. Hadis riwayat Ahmad. Hadis ini memberi kabar gembira bagi mereka yang di usia ini semakin taat, karena Allah akan memudahkan perhitungan amal mereka kelak. Namun sahabat beriman, ada juga peringatan dari Abdullah bin Abbas. Barang siapa telah mencapai usia 40 tahun, tetapi amal kebaikannya tidak mampu mengalahkan amal keburukannya, maka bersiap-siaplah menuju neraka. Begitu tegas nasihat beliau, agar kita tidak terlena oleh dunia dan segera menata kehidupan sebelum terlambat. Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ketika mencapai usia 40 tahun berjalan dengan tongkat. Ketika ditanya mengapa, beliau menjawab, agar aku selalu ingat bahwa aku adalah musafir. Beliau menambahkan, aku tidak ingin dunia diberikan kepadaku sedikit pun
karena aku tahu aku sedang berjalan menuju akhir perjalanan. Sungguh, inilah bentuk kesadaran seorang hamba yang telah memahami makna hidup. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, kematian tidak menunggu usia. Ia bisa datang kapan saja, tanpa tanda, tanpa kabar, tanpa permisi. Karena itu, jangan menunggu usia 40 tahun untuk berubah. Jangan menunggu esok untuk bertobat, karena esok belum tentu milik kita. Marilah di sisa-sisa usia ini, kita mulai memperbaiki diri, meneguhkan tujuan hidup, meningkatkan ibadah, memperbanyak syukur, dan menyiapkan bekal terbaik untuk akhirat. Sebelum kita akhiri, ada baiknya kita memahami dengan hati-hati tentang dalil yang disebutkan tadi. Hadis yang berbunyi, seorang hamba muslim apabila mencapai usia 40 tahun, maka Allah akan meringankan hisabnya. Para ulama hadis menjelaskan bahwa riwayat ini memiliki sanad yang lemah atau dhaif. Artinya, hadis ini tidak dapat dijadikan dalil utama untuk menetapkan hukum atau keutamaan yang pasti. Namun, maknanya tetap sejalan dengan nilai-nilai Islam yang mendorong setiap orang untuk memperbaiki diri di usia yang telah matang. Karena baik Al-Quran maupun hadis-hadis sahih lain semuanya mengajarkan agar manusia memanfaatkan umurnya dengan sebaik-baiknya sebelum ajal tiba. Maka meskipun hadisnya lemah, pesan moralnya tidak bertentangan dengan prinsip kebenaran dalam Islam. Sahabat beriman, usia adalah nikmat, dan ketika Allah mengizinkan kita hidup sampai usia 40 tahun, itu berarti Allah masih memberi kesempatan untuk memperbaiki diri. Mari gunakan sisa waktu yang ada untuk menjadi hamba yang lebih bersyukur, lebih sabar, dan lebih dekat kepada Allah. Semoga Allah memudahkan langkah kita menuju husnul khotimah, akhir yang baik dalam ridhonya. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.